Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Bahaul Kawakib, saya sendiri Yola Fernanda, Rif'atul Muna, Agus Kurniawan, Muhammad Miftahul Munir, Rohmah Lembayung Agundasari, Ilmi Nikmatul Mu'zizah, dan yang terakhir Rekian Puspopalupi. Kelompok kami akan menjelaskan tentang distribusi data binomial. Apa sih distribusi data binomial itu? Nah, di sini kami akan membahas seputar pengertian distribusi data binomial, rumus-rumus data binomial, syarat-syarat data binomial, asumsi-asumsi yang digunakan dalam data binomial, jenis data yang digunakan dalam data binomial, rata-rata, varian, dan simpangan baku dalam data binomial, serta contoh-contoh soal. Apa itu distribusi binomial? Distribusi binomial adalah suatu percobaan terdiri atas beberapa usaha. Tiap usaha dengan dua kemungkinan hasil yang dapat memberi nama sukses atau gagal, atau suatu percobaan binomial dan hasilnya memberikan distribusi peluang khusus. Pada distribusi binomial terdapat n kali percobaan, sedangkan pada distribusi Bernoulli hanya satu kali percobaan. Dengan demikian, setiap distribusi binomial adalah distribusi dari penjumlahan n percobaan Bernoulli masing-masing dengan p yang sama. Variabel random x yang mengikuti distribusi binomial dinotasikan dengan x distribusi probabilitas n, p. Maka notasi pada distribusi Bernoulli adalah x distribusi probabilitas b 1, p hanya ditulis x distribusi probabilitas b p saja. Rumus distribusi data binomial. Px sama dengan n faktorial dibagi n min x faktorial kali p pangkat x kali q pangkat n min x. Ps menyatakan simbol untuk peluang sukses, Pf menyatakan simbol untuk peluang gagal, P menunjukkan peluang sukses, Q menunjukkan peluang gagal, PS sama dengan P dan PF sama dengan 1 min P sama dengan Q. N menunjukkan banyaknya percobaan, X banyaknya sukses dalam N kali percobaan. Perhatikan bahwa 0 kurang dari X kurang dari N dan X sama dengan 0, 1, 2, 3, N. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat percobaan binomial. Percobaan binomial ini memiliki 4 syarat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terdapat n kali percobaan. Yang kedua, masing-masing percobaan hanya dapat menghasilkan 2 kemungkinan atau hasil yang diperoleh dapat disederhanakan menjadi 2 kemungkinan. Hasil yang diperoleh tersebut dapat dianggap sebagai hasil yang sukses atau gagal. Yang ketiga, hasil dari masing-masing percobaan haruslah saling bebas. Yang keempat, peluang untuk sukses harus sama untuk setiap percobaan, atau peluang setiap kejadian tetap dalam setiap percobaan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang asumsi-asumsi yang digunakan dalam data binomial. Percobaan terdiri dari n pengulangan. Pada distribusi Bernoulli,
hanya satu kali percobaan, sedangkan pada distribusi binomial terdapat n kali percobaan. Dengan demikian, distribusi binomial ini merupakan ukuran penyebaran data dalam n kali percobaan, dan hasilnya sesuai dengan percobaan Bernoulli diulang sebanyak n kali. Setiap percobaan hanya memiliki dua kemungkinan. Ada dua prinsip dalam distribusi binomial, yaitu bahwa setiap percobaan pada distribusi binomial hanya menghasilkan dua kejadian yang berkomplemen, seperti gagal atau sukses, ya atau tidak, berhasil atau tidak berhasil. Dan yang terakhir, peluang sukses dinyatakan dalam kurung P, sedangkan peluang gagal dalam kurung 1 min P. Pada distribusi binomial, percobaan Bernoulli diulang sebanyak n kali, di mana pada setiap pengulangannya hanya akan ada dua kemungkinan, yaitu sukses atau gagal. Misalkan dalam kurung P adalah probabilitas sukses dan 1 dalam kurung 1 minus P adalah probabilitas gagal. Kemudian, tiap pengulangan adalah saling bebas atau independen. Distribusi binomial bersifat independen. Maksudnya, dari setiap percobaan yang dilakukan, hasil dari percobaan satu dengan yang lainnya tidak akan mengubah hasil percobaan berikutnya. Jenis data yang digunakan dalam data binomial. Distribusi binomial menggunakan data diskrit. Data diskrit adalah data yang sifatnya terputus-putus, nilainya bukan merupakan pecahan. Contoh data diskrit adalah data tentang jumlah penduduk, kendaraan, dan sebagainya. Dalam kurung, bukan data kontinu. Peristiwa pelemparan mata uang atau koin yang dilakukan beberapa kali adalah contoh dari proses Bernoulli, yang hasil dari tiap-tiap pengocokan dapat dinyatakan sebagai distribusi probabilitas binomial. Rata-rata, varians, dan simpangan baku data binomial. Secara umum, nilai rata-rata mu, varians tau kuadrat, dan simpangan baku tau dapat dicari berdasarkan distribusi probabilitasnya dengan pendekatan sebagai berikut. Untuk rata-rata, E dalam kurung X sama dengan mu sama dengan sigma n, X sama dengan 0, X buka kurung kombinasi nx dikali p kuadrat dikali qn min x tutup kurung. Untuk varians, tau kuadrat sama dengan sigma n, x sama dengan 0, x kuadrat buka kurung kombinasi nx dikali p kuadrat dikali qn min x tutup kurung min q kuadrat. Selanjutnya, rata-rata, varians, dan simpangan baku data binomial. Berikut untuk rumus dari simpangan baku adalah simpangan baku sama dengan akar dari sigma x sama dengan 0 sampai n. Dari x kuadrat dikali kombinasi dari n dan x, dikali p pangkat x dan dikali q pangkat dalam kurung n dikurangi x. Yang mana itu merupakan rumus dari
distribusi binomial, lalu dikurangi dengan mu atau rata-rata kuadrat. Secara singkat, nilai rata-rata, varians, dan simpangan baku distribusi binomial dapat dihitung dengan rumus 1. Rata-rata sama dengan N kali P, 2. Varians sama dengan N kali P kali Q, 3. Simpangan baku sama dengan akar N kali P kali Q. Selanjutnya yaitu contoh soal distribusi data binomial. Suatu suku cadang dapat menahan uji goncangan tertentu dengan peluang 3/4. Hitunglah peluang bahwa tepat 2 dari 4 suku cadang yang diuji tidak akan rusak. Pembahasannya yaitu misalkan tiap pengujian bebas, jadi pengujiannya yang satu tidak mempengaruhi atau dipengaruhi yang berikutnya. Jadi, P sama dengan 3/4 untuk tiap keempat pengujian sehingga B buka kurung 2 bagi 4, 3/4 tutup kurung sama dengan C kombinasi 4, 2 buka kurung 3/4 tutup kurung pangkat 2 buka kurung 1/4 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 3 kuadrat per 4 pangkat 4 sama dengan 27/128. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu rata-rata, varians, dan simpangan baku data. Suatu koin dilemparkan sebanyak 4 kali, tentukan rata-rata, varians, dan simpangan baku dari banyaknya angka yang muncul. Pembahasannya yaitu dengan cara menggunakan rumus distribusi binomial. N sama dengan 4, P sama dengan 1/2, dan Q sama dengan 1/2. Hasilnya yaitu rata-rata sama dengan N dikali P sama dengan 4 dikali 1/2 sama dengan 2. Simpangan baku kuadrat sama dengan N dikali P dikali Q sama dengan 4 dikali 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1. Simpangan baku sama dengan akar dari angka 1 sama dengan 1. Lanjut pembahasan. Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, permasalahan ini dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus untuk nilai yang diharapkan. Distribusinya ditunjukkan oleh tabel berikut. Banyak angka yang muncul X itu 0, 1, 2, 3, dan 4. Peluangnya, pada angka yang muncul 0 itu terdapat peluang 1/16. Angka yang muncul 1 terdapat peluang 4/16. Angka yang muncul 2 peluangnya 6/16. Angka yang muncul 3 peluangnya 4/16. Dan angka yang muncul 4 peluangnya 1/16. Rata-rata, varians, dan simpangan bakunya dapat ditentukan sebagai berikut. Mu sama dengan EX sama dengan notasi sigma X kali PX sama dengan 0 kali 1/16 ditambah 1 kali 4/16 ditambah 2 kali 6/16 ditambah 3 kali 4/16 ditambah 4 kali 1/16 sama dengan 32/16. Jadi hasilnya 2. Sigma kuadrat sama dengan notasi sigma X kuadrat dikali PX dikurangi mu kuadrat sama dengan dalam kurung 0 kuadrat dikali 1/16 ditambah 1 kuadrat dikali 4/16 tambah 2 kuadrat dikali 6/16 ditambah 3 kuadrat dikali 4/16 ditambah 4 kuadrat dikali 1/16 dikurangi 2 kuadrat. Jadi sama dengan 80/16 dikurangi 4 dan hasilnya adalah 1. Sigma sama dengan akar 1 sama dengan 1.
Jadi, rumus binomial yang sudah disederhanakan memberikan hasil yang sama. Yaitu tadi pembahasan dari materi kelompok kami, yaitu binomial. Semoga bermanfaat dan barokah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.